Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ya, negeri ini sedang dalam keadaan tidak sehat. Mengapa saya katakan tidak sehat? Ya, karena penerapkan pungutan hasil perikanan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan yang naik menjadi 10% lewat pungutan hasil perikanan setelah nelayan menangkap ikan dan dilelang di tempat pelelangan ikan. Ya, negeri ini kayaknya sedang tidak sehat. Ya, seolah sedang terjadi penyakit yang melanda di seluruh negeri, termasuk negeri yang kita cintai ini. Sepertinya sedang tidak sehat-sehat saja. Ambisi politik untuk mencapai keinginan syahwat politiknya tercapai di tahun 2024. Kita tidak tahu siapa, tapi telah tebar persona lewat spanduk dan pamflet serta baliho-baliho di sudut-sudut kota. Ya, warna-warni yang rakyat tidak pernah mengerti. Siapapun pemimpinnya, masyarakat butuhnya adalah aman, nyaman, ayem, tentrem, adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Ya, sepertinya sedang tidak sehat-sehat saja. Di Tegal Kota misalnya, atau di kota-kota lain, mewajibkan masyarakatnya untuk sehat-sehat selalu. Kasus yang terjadi di kota kami, ada perencanaan yang sudah disetujui bersama lewat Detail Engineering Design atau DED. Akan terjadi food court yang terpasang di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Jalan itu akan disulap seperti Jalan Malioboro di kota Jogja. Ya, kita sedang menyaksikan mereka para aktivis LSM dan para pedagang kaki lima yang telah tergusur di stasiun kota, telah tergusur di seputar alun-alun. Mereka menggugat, bahkan melakukan somasi terhadap kepala daerah. Endingnya kayak apa, aku pun belum tahu. Ya, para pedagang kaki lima yang digusur belum mendapat relokasi tempat, sehingga menjamur pedagang-pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Kartini dan sepanjang Jalan Hang Tuah. Nyaris tidak ada tempat bagi kendaraan untuk berparkir. Ya, nelayan se-Indonesia saat ini lagi mengguncingkan tentang pungutan hasil perikanan yang 10%. Pungutan 10%. Yang sangat dan sangat berat bagi pelaku usaha perikanan. Salah satu contoh misalnya, jika kapal yang di atas 60 JT atau 100 JT ke atas mendapat lelang 1 miliar, maka sudah dipotong dulu pungutan hasil perikanannya sekitar 100 juta, 10% dari 1 miliar. Padahal pemilik kapal dan nelayan belum mendapat hasil. Sebab di Jawa Tengah rata-rata pungutan hasil perikanan dan nelayan adalah menggunakan sistem bagi hasil. Setelah lelang, kemudian dipotong biaya-biaya perbekalan atau akomodasi yang lain, baru setelah itu dipotong lagi dan dibagi antara pemilik kapal sebagai pemodal dan ABK serta nahkoda untuk dibagi sesuai dengan jabatannya masing-masing. Ya, pungutan hasil perikanan 10% perlu dikaji ulang. Informasinya, Himpunan Nelayan seluruh Indonesia sedang melakukan gugatan di sana. Dan nelayan kemarin rame-rame untuk menolak keputusan yang tidak pro nelayan. Begitu sahabat, negeri ini rupanya sedang tidak sehat-sehat saja. Ya, saya berharap semoga kesejahteraan nelayan benar-benar sejahtera. Dan yang lainnya petani, buruh, pedagang, dan tentunya para pemodal juga tetap mendapat
asas keadilan yang berkemakmuran, karena negara Indonesia yang mengupayakan untuk rakyat menjadi sejahtera, adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Salam Indonesia tangguh, salam Indonesia maju, salam untuk rakyatku yang sejahtera. Pemirsa, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu tokoh nelayan Kota Tegal bersama Bapak Haji Tambari Gustam. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, berkat Tuhan kita masih sehat, bisa dipertemukan atas ridho dan izin Allah. Bagaimana Mbak Intan? Pak Haji, terkait masalah pungutan hasil perikanan, Ya. bagaimana menurut pandangan Pak Haji? Oke, Mbak Intan, terkait tentang pungutan hasil perikanan atau PHP yang diterapkan oleh pemerintah, kena 10% bagi nelayan. Yang otomatis nelayan saat ini di dalam era pandemi, ini keputusan yang tidak pro rakyat. Mengapa tidak pro rakyat? Dalam kondisi ekonomi yang carut marut, kita harus bayar pungutan hasil perikanan 10%. Nah, ini sangat tidak logis, sangat tidak manusiawi. Tapi inilah kebijakan pemerintah dalam hal ini perikanan kelautan yang tidak populis. 10%. Misalnya ini kita dapat lelang 100 juta, 1 miliar. Ya. Berarti pemerintah sudah memungut 10%-nya dari 1 miliar, berarti 100 juta. Padahal kita belum dapat hasil. Nah, ini yang dikatakan bahwa ini tidak pro rakyat, tidak pro nelayan, justru akan membunuh ekonomi kerakyatan bagi nelayan. Itu yang pungutan hasil perikanan namanya PHP. Kan ada PHP lain, pemberi harapan palsu. Begitu Mbak Intan. Ya. Ada lagi? Itu kira-kira para nelayan setuju atau tidak, Pak? Oh, tentunya tidak setuju. Karena patokan harga ikannya tidak jelas. Kemudian bagaimana nanti tekniknya kok sampai 10%. Ya kalau pemerintah mau membantu seperti petani, ada bulog. Nah ini kok bagaimana cara bantunya? Solarnya sudah harga tinggi. Itu kalau lelangnya 1 miliar. Sekarang kalau lelang ikannya pendapatannya cuma 500 juta, padahal perbekalannya mencapai 800 juta, itu nelayan sudah defisit rugi 300 juta. Terus siapa yang bantu? Atau kapalnya dan ikannya dibeli oleh pemerintah saja? Kan tentu tidak. Sehingga keputusan ini jelas-jelas keputusan yang tidak pro nelayan, keputusan yang sangat memaksa. Jadi kami yang merasa keberatan. Terus terang kami merasa keberatan. Ini mohon ditinjau ulang lah. Ada lagi Mbak Intan? Kira-kira apa solusi kedepannya untuk para nelayan, Pak? Setuju. Sekarang kita cari solusinya. Solusi menurut hemat kami, duduk bareng pelaku usaha perikanan, para nelayan dan pemilik kapal, bagaimana merumuskan yang benar-benar bijak. Karena yang namanya adil harus berorientasi kepada kemakmuran. Artinya asas adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan. Sekarang kita belum merasa adil karena sudah ditekan, dan ditekan. Sehingga solusinya tadi saya katakan harus duduk bareng, diskusi bareng, mencari formulasi yang win-win solution. Yang menguntungkan bagi pemerintah, juga menguntungkan bagi para pelaku usaha perikanan kelautan, terutama nelayan. Karena apa? Nelayan itu sifatnya bagi hasil, Mbak Intan. Artinya ketika kita dapat untung, harus ada yang dibagi hasilnya. Dan sekarang kalau belum dibagi hasil, pemerintah sudah memungut 10%, terus apa yang dibagi? Ini artinya akan memunculkan penderitaan dan demi penderitaan. Lama-lama bukan memakmurkan ekonomi kerakyatan, tapi justru akan mematikan ekonomi nelayan. Mestinya pemerintah senang nelayan di kawasan Tegal Sari, Muarajambe dan sekitarnya menjadi sejahtera, bukan akan dimatikan seperti ini. Banyak nelayan-nelayan yang gulung tikar, banyak pemilik-pemilik kapal tidak bisa memberangkatkan lagi kapalnya karena bangkrut. Dan saya harap pemerintah akan mengevaluasi ulang keputusan ini. Jadi tadi solusinya adalah duduk bareng, ya, mencari format baru. Bagaimana sih? Kalau perlu dibantu modalnya nelayan. Ya kalau seperti ini bagaimana cara membantu nelayan? Justru nelayan akan mumet, ruwet. Ada lagi yang perlu disampaikan, Mbak Intan? Cukup sekian saja, Pak. Okay. Terima kasih ya, Pak. Nah. Demikian bincang kita hari ini. Saya Intan dan kameramen Septi
mengabarkan dari studio di kawasan Kota Tegal. Oke, terima kasih. Atur thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.